Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kelima Sistem dan Teknologi Informasi kelas B. Karena ini tadi ada laporan error. Nanti ini saya akan bantu laporkan ke teman-teman di DPTSI untuk dicek. Sementara saya akan bantu untuk secara manual cek presensinya. Ini beberapa ada yang bisa ya. Berarti casuistik ya. Langsung ke linknya Pak, yang presensi.its Pak pakai. Oh, jadi kalau yang lewat sini gagal ya? Lewat sini gagal ya? Gagal Pak, harus lewat yang presensi. Oh, kok aneh ya? Oh, berarti Atau untuk bisa bantu share nggak, Mas yang udah, oh ini ya? ya tulis ya. Coba langsung misalkan ke sini gitu ya. Ini juga berarti perlu tetap harus diperbaiki. Nanti bisa mohon info di meeting chat, bisa menuliskan NRP dan nama Bapak Ibu untuk bisa kami cekkan, gitu. Kenapa kok ininya bermasalah yang di portal. Jadi biar saya bisa bantu cek besok pagi ke teman-teman. Selebihnya saya coba cek ke meeting chat deh. Kok meeting chat ke daftar presensi ya. Mas Fajar ada ya. Ini saya bantu aja langsung dari sini. Mbak Siti, Romlan, apa kemarin namanya? Romlan. Belum hadir ya. Oke. Mbak P2P. P2P belum masuk ya. Mas Dimas oke. Pak Usin ada. Hadir Pak. Bu Lui. Oke, thank you. Pak Bu Lui. Bu Lui belum ya. Pak Heri, saya bantu di sini. Pak Ganang. Ada. Hadir Pak, hadir Pak. Ganang hadir Pak. Siap, Bu Eli. Mbak Eli, Bu Eli. Di daftar nama. Oh, ada ya, sudah ada. Ada, saya lihat. Mbak Bu Atik ada ya, Bu Atik. Belum datang ya ini. Bu Atik belum. Pak Rizky. Hadir Pak. Saya coba refresh lagi. Oke, siap. Udah. Tinggal Bu Atik, Bu Lui, Mbak P2P, sama Mbak Roma ya. Oke. Nanti menyusul saja. Saya berikan waktu untuk mencoba screen share-nya untuk tim 15 untuk sajian presentasinya. BTW papernya tadi sore saya lihat masih belum masuk ya. Saya cek di Mendeley belum ada. Tadi sekitar jam 8. Jam 8 tadi di-upload. Yang mana? Yang sistem informasi ini dah judulnya. Strategi global di Netflix, Pak. Strategi global di Netflix kok nggak ada ya? Oh, ini. Oke. Minta tolong di notes-nya dikasih catatan ya. Oh, mungkin saya bantu jadi. Kelompok. Terima kasih, Pak. 15. Terus filenya ada juga di sini ya. Oke, silakan bisa coba share screen untuk sajian. Oke, udah masuk, udah bisa keluar di sini. Mikrofon udah oke. Saya matikan musik saya di sini. Silakan waktu dan kesempatan saya berikan kepada Mbak Elo Enkripsi dan Bu Ninis Nut untuk bisa memulai presentasinya. Ya, terima kasih Pak Hansik atas kesempatannya. Selamat malam semuanya Bapak Ibu. Di sini kami dari kelompok 15, saya dan Bu Ninis akan meneruskan presentasi dari
subbab yang kita dapat kemarin yaitu managing system global. Tapi di sini kita mengambil jurnal adalah contoh studi case pada strategi pemasaran global terhadap Netflix. Di sini sebelumnya saya membagi strategi pemasaran global itu ada 4 ya teman-teman. Ini ada tentunya globalisasi, terus marketing strategi, marketing research, dan juga sebuah brand. Yang akan saya jelaskan satu persatu pada slide berikutnya. Untuk yang pertama adalah globalisasi. Apa sih globalisasi itu? Itu terdefinisikan sebagai sebuah fenomena nyata di mana masyarakat di berbagai dunia bisa saling bertukar informasi, teknologi, sampai bekerja sama di berbagai bidang kehidupan. Lalu dengan adanya globalisasi ini, pastinya kalau sebuah company itu dia akan produknya itu inginnya berkembang kalau bisa di seluruh dunia ya. Lalu untuk itu apa yang harus kita lakukan? Untuk melakukan globalisasi itu apa yang harus kita perkuat? Itu salah satunya adalah marketing strategi. Di mana marketing strategi itu adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, mitra, klien, sampai dengan masyarakat luas. Bisa di next, Bu. Selanjutnya untuk peran globalisasi itu sendiri, kita kan karena mengambil studi untuk pemasaran global ya. Yang pertama adalah apa itu pemasaran ataupun marketing, kenapa dia begitu penting, karena memang tujuannya untuk membantu sebuah bisnis dalam mencapai target, meningkatkan penjualan atau revenue, melihat kualitas produk, serta melihat inovasi dan keunikan produk. Dengan tujuan yang penting ini, maka kita harus melakukan apa agar tujuan itu tidak fail? Itu kita harus melakukan research market atau marketing research. Karena untuk meminimalisir fail itu tadi. Yang fungsinya apa sih market research itu? Yang pertama itu suatu upaya dan mengevaluasi pemasaran. Yang ketiga, memantau kinerja pemasaran dan meningkatkan pemahaman tentang pemasaran adalah yang sebuah proses, dan pada akhirnya marketing research ini menyediakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan dalam marketing. Nah, bisa secara simpel saya kasih contoh ya, misal kayak company atau industri, dia membuat sebuah produk, lalu akhirnya produk itu akan didistribusikan kepada user atau pengguna. Nah, untuk membuat sebuah produk, yang pertama-tama itu yang paling penting dan yang berfungsi untuk menaikkan value produk sendiri itu adalah apa? Itu yang utama adalah brand. Karena brand itu memegang peranan penting yang bisa kita bilang karena brand itu memiliki nilai dan identitas atau ciri tertentu yang dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat ditiru oleh pesaing. Dalam arti kata, kita harus mempunyai brand untuk menjaga originalitas produk kita dan hak ciptanya. Oke, next. Masuk kepada strategi pemasaran global terhadap Netflix ya. Ini saya ambil tiga subbab, yaitu di Netflix apa aja perencanaan pemasaran global dia, terus pemasaran dan persaingan global di Netflix, dan yang ketiga itu strategi branding apa aja yang dilakukan oleh Netflix. Tapi sebelum masuk ke subbab itu, saya akan menjelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan perencanaan pemasaran global. Oke, perencanaan pemasaran global itu adalah instrumen utama untuk mengarahkan atau mengkoordinasikan upaya pemasaran. Di sini sebuah company atau sebuah perusahaan itu upaya apa aja yang dilakukan. Yang pertama, dia itu harus mendefinisikan tujuan perusahaannya itu apa. Terus membentuk unit bisnis strategisnya bagaimana. Terus menugaskan
sumber daya ke setiap unit bisnis yang strategis, lalu menilai peluang pertumbuhan. Itu untuk goals-nya adalah supaya produknya itu menuju global, bisa dijangkau secara global. Lalu untuk tahapannya dari proses pengembangan dari pemasaran lokal ke internasional itu ada beberapa step, yaitu pemasaran domestik, pemasaran ekspor, internasional, pemasaran multinasional. Untuk selanjutnya dia bisa berkompeten di pemasaran global. Di sini pemasaran dan persaingan global itu merupakan proses pengutamaan SDM, aset, uang dan tujuan dari sebuah perusahaan untuk mendapatkan potensi dan mengambil sebuah tindakan untuk mengatasi ancaman dari pasar global. Di sini pemasaran global ada faktor-faktor yang mendorong terjadinya pemasaran global, yaitu perbaikan transportasi dan komunikasi, teknologi pastinya, perjanjian ekonomi antar negara, kebutuhan biaya pengembangan produk, dinamika dan perkembangan ekonomi dunia. Lalu untuk pemasaran global itu pastinya kan mempunyai manfaat ya. Manfaatnya itu salah satunya adalah meningkatkan kompetensi seorang pengusaha, bertujuan untuk bertahan hidup, meningkatkan kualitas produk lebih baik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi tentunya, dan selera masyarakat mungkin akan meningkat dengan adanya globalisasi ini. Yang terakhir adalah subbab strategi branding, di mana strategi branding itu membantu untuk memahami sebuah brand untuk lebih baik membuat rencana dan mengkomunikasikannya ke audiens atau ke users. Brand strategi juga kalau dia terdevelop dengan baik, dia akan mempengaruhi keseluruhan suatu brand. Di mana strategi branding ini manfaatnya adalah untuk membantu membuat sebuah brand image, meng-highlight USP atau unique selling point terhadap kompetitor, terus membangun brand equity sehingga konsumen ingin membeli produk atau layanan karena brand kita. Yang terakhir adalah membantu suatu brand untuk tetap kompetitif dan mendiferensiasikan dirinya terhadap kompetitor di market. Untuk selanjutnya sudah memasuki oleh gimana yang studi case kita ambil itu adalah Netflix, yang selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Ninis. Silakan Bu. Terima kasih Bu Elok ya. Saya akan meneruskan dijelaskan Bu Elok sebelumnya. Ini mengenai branding di sini tentunya kita sudah banyak yang tahu mengenai Netflix. Di sini kita akan mencoba mengaitkan peranan information system ya terhadap Netflix. Jadi Netflix ini perusahaan memiliki visi menjadi penyedia layanan hiburan terbaik di dunia. Misinya dia ingin memiliki izin atas konten hiburan di seluruh dunia, membuat pasar yang dapat ditembus oleh para pembuat film, membantu para pembuat konten di seluruh dunia untuk menemui penikmatnya. Nah, ini di budaya Netflix ini adalah people over process. Jadi dia lebih mengutamakan kompetensi orang-orangnya. Ini adalah kisah perjalanan Netflix. Jadi Netflix pertama kali didirikan tahun 97. Itu dia menyewakan DVD secara online ya. Jadi dia pelanggannya bisa menyewa ataupun beli DVD secara online. Nah, kemudian dia berinovasi dan titik baliknya itu pada saat dia resmi memperkenalkan layanan streaming film dan serial TV di tahun 2007. Nah, di situ dia mulai mendunia ya, dia go global. Dia kemudian banyak bekerja sama. Kemudian dia juga tersedia di Apple, di iPad, di iPhone, sampai kemudian dia muncul di remote control ya, tombol remote control. Jadi kalau kita sekarang TV itu selalu ada langsung tombolnya ke Netflix ya. Nah, di tahun 2015 itu dia tercatat sebagai platform streaming film yang dapat diakses di 60 negara dan memulai streaming dalam format 4K ya. Di tahun 2016, Netflix berhasil menjangkau 190 negara, salah satunya di Indonesia, dengan 21 bahasa di seluruh dunia. Dan ada fitur download ditambahkan untuk menonton secara offline. Nah, ini yang blessing in disguise tahun 2020 itu pada saat pandemi, karena banyak orang di rumah, itu keanggotaan Netflix itu naik drastis hampir 2 kali lipat, sehingga mencapai 200 juta.
Itu kisah perjalanan Netflix. Kemudian dalam menghadapi go global ini, Netflix menghadapi 3 isu strategis. Yang pertama, meningkatnya persaingan karena sekarang banyak juga ya platform lain yang menawarkan konten-konten seperti Netflix. Kemudian dia harus mempertahankan pertumbuhan pelanggan baru karena seperti kita tahu sekarang banyak sekali ya media-media menawarkan sama seperti Netflix dengan harga lebih murah. Kemudian yang terakhir, biaya konten meningkat pertumbuhan pelanggan secara eksponensial ketika perusahaan produksi menyadari berapa banyak uang yang harus dihasilkan. Ini adalah 3 isu strategis yang dihadapi oleh Netflix. Nah, contoh-contoh dari layanan video streaming yang menjadi persaingan Netflix. Nah, ini bagaimana secara globalisasi Netflix ini, bagaimana Netflix berkembang ke 190 negara. Pertumbuhan global Netflix merupakan faktor besar dalam kesuksesan perusahaan. Netflix beroperasi di lebih dari 190 negara. Nah, ini berikut ini adalah strategi perkembangan global yang dilakukan oleh Netflix. Jadi Netflix tidak memasuki semua market sekaligus, namun secara bertahap ya, perlahan bertahap dia mempelajari market yang sudah ada dan kemudian terus belajar dan berkembang dari sana. Dia beradaptasi dengan budaya dan preferensi lokal dan dia menggunakan ilmu itu untuk menarik pelanggan di seluruh dunia, baik dengan penawaran kontennya maupun dengan kemitraan yang dibentuknya dengan kearifan lokal. Nanti contohnya salah satu ya, Netflix sekarang bekerja sama dengan Telkomsel gitu ya. Strategi Netflix dan ekspansi ini disebut sebagai globalisasi eksponensial, yaitu akan mengubah dengan sangat cepat cara dan gaya hidup manusia. Nah, ini strategi marketing digital Netflix. Ini ada beberapa, ada free digital advertisement, social media marketing, segmentasi digital, partnership, dan original content. Nah, dia juga berfokus membangun hubungan yang kuat antara merek Netflix dengan pemirsanya. Nah, ini strategi utama Netflix dalam mempertahankan konsumennya, yaitu kemampuannya untuk berinovasi tanpa henti dengan menghadirkan konten original yang diproduksi sendiri ataupun yang dibeli. Ini adalah inovasi-inovasinya. Kemudian dia melakukan promosi di media sosial, dia mempertahankan komunikasi dengan konsumen, dia melakukan inovasi teknologi, kreatif strategi, dan data analisis. Nah, ini revenue-nya yang terbesar ini adalah menjadi andalan, yaitu di Amerika Serikat dan Kanada. Memang dia lahirnya di sana ya. Awalnya di Amerika, kemudian dia yang kedua berkembang di Kanada. Ini strategi brandingnya Netflix. Jadi ini ya, intinya kenapa user tetap mau membayar biaya bulanan gitu, karena dia memberikan value proposition yang bagus ya. Ribuan koleksi film, nonton sepuasnya, kemudian menggunakan HP, laptop, semua bisa dipakai nonton, dan harga bisa dipilih sesuai kebutuhan. Jadi dia biasanya semakin banyak bandingnya itu semakin murah gitu ya. Dan dia bisa diakses, kita beli satu akun, kita bisa akses baik dari HP, laptop, TV di rumah gitu, dan kadang bisa juga untuk yang pakai family itu lebih banyak lagi. Nah, ini contoh ini ya, bandingnya Netflix. Jadi ini tadi yang kita sampaikan sebelumnya, dia kearifan lokal ya. Jadi di Indonesia dia banding dengan Telkomsel. Jadi mungkin orang yang awalnya tidak terpikir untuk menjadi subscriber-nya Netflix, tapi karena dibundling itu orang jadi tertarik untuk berlangganan. Jadi sebenarnya Netflix di sini benar-benar berkembang global itu dia dengan mengandalkan ya jaringan global sehingga dia bisnisnya dapat berkembang dengan pesat. Ini adalah merupakan strategi pemasaran global terhadap Netflix. Jadi pemasaran global sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi untuk masuk dalam peluang pasar. Netflix sebagai perusahaan yang berbasis streaming mengalami perkembangan dari tahun ke tahun yang dapat dilihat dari kisah perusahaan yang bahkan dapat meraih keberhasilan yang sangat baik. Di saat ini karena dia memiliki 200 juta subscriber ya, dia sudah sukses. Perencanaan pemasaran Netflix menjadi sangat membantu perkembangannya melalui visi, misi, dan budaya yang dibangun dengan sangat kuat dengan pendekatan yang mengutamakan orang, lebih fleksibel, kreatif, dan sukses dalam segala hal. Jadi dia mengutamakan people over process. Globalisasi pemasaran Netflix dilakukan dengan tidak memasuki semua pasar sekaligus namun perlahan.
Jadi dia mempelajari dulu sikap pasar baru dia masuk. Beradaptasi dengan budaya dan preferensi lokal untuk menarik pelanggan di seluruh dunia. Strategi marketing digitalnya berfokus pada membangun hubungan yang kuat antara merek dan pemirsanya. Dengan perkembangan media digital, Netflix mengembangkan bisnisnya menjadi layanan streaming secara daring yang bisa diakses baik pada televisi dan PC di tahun 2007. Nah, ini merupakan titik baliknya Netflix. Strategi branding Netflix yaitu memfokuskan untuk promosi di media sosial dan selalu mencoba untuk up to date. Netflix tidak dalam bisnis menjual film individu ke banyak pelanggan yang berbeda. Namun, Netflix menjalankan bisnis menjual banyak film yang berbeda kepada pelanggan individu dalam bentuk bundling, di mana jenis harga yang berbeda agar pelanggan dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya masing-masing. Jadi dia strateginya, dia membuat bundling-bundling, sehingga orang dapat memilih sesuai dengan kemampuannya. Mungkin itu dari kami, Pak Asik dan teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Mbak Elo dan Bu Denis atas presentasinya. Kalau saya bandingkan dengan paper yang diunggahkan ke Mendeley, sepertinya materi yang di slide presentasi tadi lebih dari yang di paper ya. Ada referensi tambahan mestinya yang tadi. Dari Iya, Ada dua ya. Nah, itu bisa diletakkan juga di Mendeley supaya teman-teman punya referensi utamanya juga. ya, baik Bahkan Pak. iya, secara garis besar kayaknya yang paper yang sekarang sudah di Mendeley itu cuma 20% kayaknya, kok saya pikir-pikir saya lihat itu nggak dominan. Tadi saya nggak contoh ya, kalau saya lihat di paper itu ada dia nyinggung masalah blockbuster ya, di yang presentasi kayaknya nggak ada singgungan, atau ada mungkin saya keterlewat tadi ya. Soalnya saya sambil dengar sambil baca. Ini kalau kita lihat di gimana Bu Ninis? Iya Pak, yang itu yang sewa DVD itu ya Pak ya. Memang tadi kita cuma menjelaskan aja pada tahun 1997 itu Netflix pertama kali hadir itu dia seperti Blockbuster gitu ya Pak, dia menyewakan DVD gitu, orang Nyewaan DVD. beli gitu. Ya, Iya. betul. Dan saya rasa yang karena ini kaitannya dengan materi globalisasi yang jenengan dan Mbak Elo bawakan di pekan kemarin, titik penting yang bisa di highlight itu sebenarnya di ininya sih, transformasinya dia dari Iya. toko Dari penyewaan DVD penyewaan sampai dia jadi streaming. Iya. jadi SVOD itu ya. Iya. Itu transformasi itu yang menunjukkan Iya. peranan globalisasi untuk mendukung pengembangan bisnisnya dia untuk sampai jadi MNC ya, multinational companies. Iya. Di tahun Yang 2007 itu Pak ya. betul. Nah, ini yang dia sebenarnya sama Blockbuster kalah jauh dia waktu itu. Blockbuster ini number one DVD rental di US waktu itu. Terus waktu si Netflix ini dia geser dari hanya sekedar nyewain DVD menjadi penyedia ini SVOD dengan memanfaatkan perkembangan multimedia streaming ya. Pengembangan. Dan untuk waktu itu memang 2007 itu baru gencar ya. Teknologinya baru siap. Secara koneksi internet baru siap, baru kenceng tuh 3G itu ya tahun 2007-an itu memang. Jadi timingnya pas ini buat si Netflix. Nah, terus dia punya kekuatan, ini kok saya baca secara singkat tadi papernya, kekuatannya dia di original content. Sehingga kalau kita lihat rekomendasi utama di bagian saran di paper ini kalau si Netflix pingin bertahan di kedepannya, mereka kayaknya mau nggak mau harus nyari cara untuk melindungi, memproteksi pembajakan terhadap kontennya dia. Ini si Netflix ini musuh besarnya Netflix ini bioskop keren ya. Kalau ada yang tahu konteksnya maksud saya. Semua kalau misalkan mau nonton film Netflix aja, apa aja nggak selang sejam kayaknya. Rilis gitu di bioskop keren udah ada. Itu kenceng banget itu. Nah, itu belum ada proteksi. Kalau misalkan dia cuma main di konten, nggak memberikan dukungan strategi yang lainnya, misalkan dia bikin aplikasi dedicated di mobile platform supaya orang nggak perlu harus buka browser dan sebagainya, dia perkuat di situ, maka dia bisa masih aman.
Tapi kok dia hanya mengandalkan browser, saya rasa udah tergeser dengan bioskop keren. Orang mungkin nggak apalah bela-belain harus subscription, cuma nonton 1-2 iklan masih belani gitu. Ini makanya jadi isu serius. Apalagi kalau kita bandingkan dia benar-benar si Netflix harus benar-benar mencoba memikirkan strategi baru. Ini kalau nggak ada pandemi, kemarin dia mungkin sudah turun nih. Ini 2018 ke 2019 sudah turun. Tapi gara-gara kebantu pandemi itu dia naik lagi. Ini ada faktor lain. Yang diantaranya yang tadi disebutkan ada kompetitor. Bung Nis tadi sebutkan ya, banyak banget udah kompetitornya yang masuk. Kalau di paper ini dia nyinggung pemain Southeast Asia ya, di Asia Tenggara itu ada Hook sama iFlix. Dan kalau di Indonesia ada Video ya. Video kemarin malah kayaknya subscribernya naik pesat gara-gara dia jadi official media buat World Cup. Jadi lumayan jatuh kemarin Netflix. Terus belum lagi isu masalah budaya. Sebenarnya kalau kita masalah budaya ini diseriusi juga sama Netflix, mungkin mereka bisa bertahan. Di Indonesia kan soalnya sangat sensitif ya dengan konten-konten. Ya kurang tahu sih. Ini beberapa pemuka agama atau mungkin beberapa tokoh-tokoh itu kan menyoroti konten-konten yang mengarah ke LGBTQ ya. Untuk beberapa platform yang ada Western itu juga mempengaruhi orang itu untuk kemudian punya preferensi untuk tetap berlangganan atau enggak dan sebagainya. Nah itu diantara mungkin yang saya bisa highlight sebagai tambahan informasi dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Elok dan Bu Ninis. Beberapa hal yang lainnya ini papernya ini lebih ke sih kayak apa ya, dia itu cuman merangkum ya. Kok saya lihat tuh dia merangkum materi ini berdasarkan secondary data. Jadi dia baca beberapa literatur akademis lainnya, portal berita dan artikel-artikel bebas, artikel populer untuk kemudian disarikan dalam bentuk tulisan ini. Kalau dari segi IT sih dia enggak main banyak kontribusinya, dia hanya sekedar meramu, mengulas kembali beberapa sumber sekunder tadi. Kalau yang deskriptif analitisnya, dia katanya sih mau analisis data primer juga, cuman kayaknya kalah banyak kontennya dibandingkan dengan yang data sekunder. Itu komentar saya. Teman-teman yang lain barangkali ada yang ingin berbagi pendapat tentang apa yang tadi sudah diulas oleh Bu Ninis dan Mbak Elok ataupun paper yang sudah dibagikan, silakan. Kalau kita coba main tebak-tebakannya, saya bisa bikin enggak sih? Saya mau sedikit, Pak. Bu Lui, iya silakan. Ya, menarik soalnya yang diulas tentang, maksudnya cukup relevan gitu ya, Pak ya. Netflix ini cukup relevan. Mungkin nggak tahu, mungkin Bapak Ibu yang lain tahu, tapi sekedar mungkin curiosity juga sih Pak, karena kalau tadi yang disinggung sama Bapak kaitannya dengan Netflix ini untuk proteksi belum cukup mumpuni ya, melihat banyak fitur-fitur di luar yang kita bisa akses tontonan yang ada di Netflix. Nah kalau dilihat juga sekarang ini banyak jasa-jasa gitu ya dalam tanda kutip yang menawarkan subscribe fee Netflix gitu ya Pak ya, dengan biaya yang lebih murah gitu. Urunan. Nah kalau kalau kita subscribe melalui Netflix sendiri itu kan biasa biayanya pakai US dollar gitu ya, dan biasanya lebih mahal gitu. Apalagi ditambah sekarang Netflix, kebetulan saya pengguna gitu dan cukup aktif, biayanya lumayan naik turun, naik dan segala macam. Sedangkan di beberapa tempat gitu ya menawarkan jasa untuk subscribe lebih murah. Nah, apakah itu termasuk juga Pak salah satu dalam tanda kutip colongan terhadap Netflix gitu ya? Mungkin dalam bentuk hack atau apa gitu ya? Yang sebenarnya ya mengancam keberadaan Netflix juga gitu, atau sebenarnya itu seperti apa sih Pak sehingga bisa terjadi seperti itu? Mungkin bukan hanya Netflix ya, termasuk kayak platform yang lain seperti kayak video, atau bahkan sekarang banyak yang bundling gitu, video plus Netflix, video plus view atau dan lain segala macam gitu. Itu kira-kira kenapa ya Pak? Ya, saya tidak bisa Kalau dari banyak segi IT-nya itu
seperti apa, Pak? Oke, baik. Kalau dari segi bisnis saya nggak bisa banyak komentar ya karena bukan domain saya. Cuman kalau secara pandangan orang umum sebagai consumer saya melihat malah harusnya bundling terus kemudian grup subscription semacam itu tuh malah harusnya diambil oleh Netflix sebagai sebuah kesempatan ya. Mereka harus punya skema subscription yang model seperti itu, malah harusnya mereka support mestinya ya. Saya berpikirnya ke arah situ karena orang lihatnya sekarang, apalagi tadi disebutkan Mbak Lu itu Netflix kayaknya, kalau saya lihat juga secara pribadi itu harganya yang paling mahal dibandingkan kayak punyanya Disney atau punyanya Iya, CBC. betul. Karena dia mengikuti rate US dollar ketika naik, Iya. pembayarannya Iya, maka akan naik juga, betul. iya, jadi kalau kita lihat kayak gitu ya mereka harusnya belajar dari pasar. Mereka harus lihat dari di bawah itu praktiknya pada akhirnya orang lebih akhirnya ternyata pada praktiknya curi-curi untuk urunan sama yang lainnya. Dan saya lihat kalau di Twitter tuh kan banyak banget yang jualan tuh kan. Ada yang jualan Netflix kan mesti ada tweet populer gitu. Bawahnya ada yang jualan Netflix dan sebagainya. Nah, sehingga itu harusnya diambil dari segi bisnis satu strategi alternatif gitu ya untuk subscription-nya. Tapi saya nggak tahu strateginya harus seperti apa karena bukan domain saya. Kalau dari segi IT ini agak tricky ya karena sampai sekarang pun belum ada teknologi yang mampu secara paripurna bisa melindungi konten, terutama karena kita masih di internet yang kita punya sekarang itu konsepnya adalah kalau misalkan kita jualan, kita tuh bukan memberikan barang yang aslinya ke orangnya, kita hanya memberikan kopi kan, ya nggak sih? Misalkan kita punya PDF ya, kita punya PDF book, kita nulis buku gitu, terus kita jual bukunya PDF-nya itu. Apakah kemudian waktu kita jual terus PDF kita hilang? Kan enggak. Dari kepemilikan kita kan enggak. Kita cuma kasih kopinya. Jadi internetnya memang secara teknologi belum support ke arah situ. Kecuali nanti kita masuk ke yang internet 2.0 yang orang sebut sebagai blockchain itu. Karena kalau di blockchain, di internet yang 2.0 itu, konten itu dianggap sebagai sesuatu yang punya value, bukan hanya sekedar info, bukan hanya sekedar information. Nah, ketika value itu dijual, maka kepemilikannya akan berpindah. Sehingga kalau misalkan orang mau bikin value baru lagi di internet, maka dia harus generate lagi minting proses dan sebagainya. Nah, mungkin ini blockchain ini yang kemudian nanti akan menjadi penyelamat, salah satu teknologi penyelamat untuk ini pelindung karya-karya para seniman, karya-karya para penulis dan sebagainya. Ya, Itu yang secara singkat mungkin bisa saya sampaikan. In detail saya belum belajar banyak. Oke, sip. Thank you, Pak. Ya, Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang ingin berkomentar. Ini open discussion ya. Sangat menarik sekali ini kalau kita amati isu terkait privacy terutama. Privacy dan perlindungan konten di internet. Pak Hazik, Buat ya, monggo. tanya sedikit. Jadi kan memang beberapa platform yang film-film itu ya, kebetulan saya juga memang penggemar dan sempat register ke beberapa platform. Jadi ada platform yang kalau sudah dibuka dibatasi minimal login-nya ya, mungkin dari gadget atau dari IP-nya gitu ya. Jadi seperti Ya. misalkan Good point. dia udah buka di laptop gitu, dia nggak bisa lagi buka di handphone gitu. Ada Ya, yang betul. begitu. Nah, sedangkan kalau Netflix itu somehow sebenarnya dia bisa dibuka di mana aja. Jadi kalau saya kebetulan pakai yang family ya. Family ada 4 ID. Bahkan kalau user ID saya share ke yang lain gitu, itu pada saat yang bersamaan kita bisa buka dengan film yang berbeda. Gitu. Tapi di beberapa platform yang lain tuh ada hanya yang satu saja. Terutama kalau misalkan Apple TV ya, Apple Plus itu dia udah sudah nggak agak sulit, kadang-kadang sulit untuk koneksi dengan smart TV bahkan gitu. Jadi atau mungkin kalau dulu ada TV kabel ya, seperti TV kabel kan juga
kalau hanya satu filmnya nggak bisa beda gitu ya, tapi ada juga yang bisa beda. Nah, kayak gitu tuh ininya barrier-nya atau batasannya itu dia membedakannya bagaimana ya? Dia meng-attack apa ya? Apa namanya ya? Mengetahuinya gitu ya. Mendeteknya gitu ya. Apa dia dari IP atau dari apa gitu. Tapi kan kita memakai Wi-Fi yang sama bahkan gitu. Jadi Wi-Fi yang sama, cuman gadgetnya beda. Jadi kayak misalkan saya sama suami saya pakai handphone gitu ya. Bahkan ada satu juga pakai laptop begitu, tapi kita di Wi-Fi yang sama. Itu tiga-tiganya bisa mengakses user ID yang sama dengan film yang berbeda bahkan gitu. Dan yang di platform lain itu nggak bisa memang. Jadi dia membatasi sekali gitu. Gimana itu kira-kira? Saya juga nggak tahu. Jadi Ya. ada yang salah satunya itu. Terus mungkin kalau komentar sedikit terhadap apa kelebihan-kelebihannya. Jadi sekarang setiap platform itu punya apa special film yang memang dibuat untuk dia gitu ya. Jadi memang ada Netflix movies khusus atau Netflix series yang hanya diputar di Netflix, di Apple juga begitu, di Disney Hotstar juga begitu, kemudian di apa? Ada 2 lagi ya juga modelnya seperti itu gitu. Cuman kalau bioskop keren kan memang nggak ada yang ngalahin ya. Cuman dia kualitas ya, jadi tergantung lah gitu ya, tergantung Ya, mood atau kualitas dia ya. dapatnya gimana. Satu itu, kedua kejar-kejaran IP ya. Jadi cuma sekarang lebih bagus ya. Kalau dulu kan IP-nya diblok ya Pak ya. Dulu Iya. saya bukan yang bioskop keren dulu apa ID Indonesia XX1 itu loh. Oh ya. Ya, XX1 ID yang akhirnya berhasil diblokir tuh ya sama pemerintah kan. Itu kan dulu kejar-kejaran IP tuh. Jadi kalau itu suka searching gitu kan. Ini IP-nya mana gitu kan. Jadi kejar-kejaran gitu. Tapi kalau yang si bioskop keren ini sudah cukup pinter ya. Jadi dia kita dengan ketik dia otomatis walaupun dia berpindah dia udah otomatis. Cuman Iya. ya itu apa namanya tergantung kualitas ya. Jadi bedanya kenapa yang satu register yang satu enggak bagi beberapa customer, ada yang pokoknya ngelihat gitu kan, tapi ada yang memang customer ingin lihatnya quality gitu ya. Makanya Betul. bioskop juga masih Betul bisa jual sekali. juga, betul. Iya. Walaupun udah amat sangat jauh berkurang, tapi Betul. bioskop itu masih bisa jual. Begitu Iya. kira-kira mungkin Ya, Pak Bu Adi Ati. bisa kasih Betul. pencerahan untuk yang tadi. Terima kasih insight-nya Bu Ati. Jadi saya pikir memang kalau hanya bergantung pada konten nggak bisa bertahan. Akhirnya mereka jualannya di sisi kenyamanan, di sisi kualitas tadi itu kan. Itu yang mereka tawarkan. Kalau misalkan lihat di bioskop keren, saya yakin pasti streamingnya nggak lancar, tuh yakin saya. Pasti ada kualitas yang terkorbankan. Terus kemudian kenyamanan, harus nyari-nyari IP-nya dulu dan sebagainya. Itu yang dicari, yang bisa ditawarkan setidaknya ya. Saya bilang makanya tadi kalau misalnya makin aplikasinya itu dia bisa main di integrasi, kemudian bisa main di bundling secara profesional, secara lebih baik kualitasnya, maka dia masih bisa bertahan walaupun kontennya sudah dibajak di mana-mana. Terus tadi saya sebenarnya jadi terinspirasi dengan apa yang disampaikan Bu Atik masalah batasan device ya. Iya, saya pikir ini berarti memang salah satu strateginya. Saya baru kepikiran, ya mestinya ini yang bisa jadi strategi buat para provider itu untuk menghalangi kalau tadi model-model yang group subscription itu akhirnya ya kan. Ya. Saya yakin pasti akan terkendala kena hambatan tadi itu. Saya kurang tahu tapi praktiknya seperti apa. Saya sendiri soalnya nggak berlangganan, kebetulan nggak berlangganan karena memang jarang sekali nonton-nonton, nggak ada waktu untuk nonton-nonton. Terus pertanyaannya dari Bu Atik tadi ke teknisnya sebenarnya gimana sih mereka bisa deteksi ada device yang berbeda kah atau pakai lebih ke arah akunnya kah? Nah, itu saya juga kurang tahu ya. Saya yakin masing-masing punya strategi ya. Masing-masing provider itu punya strategi. Entah deteksinya by authentication dari username dan password yang sudah diberikan itu. Jadi dihitung berapa yang sesi yang aktif di server itu bisa. Ya, itu bisa. Kalau dengan seperti itu ya berarti mau pakai WiFi yang sama, WiFi yang beda, hitungannya independen, sudah nggak tergantung pada device. Tapi ada juga yang menghitungnya berdasarkan device ID, itu bisa aja Bu. Jadi ada identifier di perangkat itu yang juga diunggah metadatanya ke server untuk bisa dicatat.
Terus ada mode autentikasi yang lain, atau ya ini mungkin agak terlalu teknis ya. Ada namanya clock skew. Jadi device walaupun kita tidak mendeteksi, karena kadang itu ada orang yang bisa nge-spoof ID ya. Jadi dia menipu ke server, mengirimkan data ID yang sama padahal itu device yang berbeda itu bisa. Itu memungkinkan secara teknis, keamanan data, keamanan jaringan itu memungkinkan. Sehingga saya kurang tahu ada nggak yang menerapkan. Kalau saya dulu di riset waktu di sekolah S3 saya ada teman S3 saya yang belajar mengenai atau meriset mengenai mengamankan jaringan atau bisa mendeteksi secara unik ini device ini A, B, C itu berdasarkan clock skew-nya atau ini prosesor itu kan punya getarannya. Nah, getaran setiap perangkat di dunia itu pasti beda-beda. Nah, dia main di situ. Cuman akurasinya, presisinya itu yang kemudian menjadi tantangan. Itu udah riset berapa tahun yang lalu ya, 7 atau 8 tahun yang lalu. Mungkin sekarang sudah dewasa dan mungkin itu juga jadi salah satu alternatif buat para provider ini untuk bisa mengetahui berapa device secara unik yang mengakses layanan mereka dengan menggunakan akun tertentu. Nah, ini untuk memastikan mereka tadi itu untuk mencegah kalau misalnya memang dalam term of use-nya mereka itu dibatasi, satu user hanya bisa untuk berapa device dan sebagainya. Oh Itu ya, secara satu teknis lagi, mungkin saya bisa satu paham. lagi Pak, ini baru keinget. Jadi ada juga yang platform itu kalau beda negara itu beda isinya ternyata. Jadi dia Oh, model betul. memang, dia memang kayak apa sih? Jadi dia ngerti gitu ya mungkin ya. Cuman dulu jadi ada yang Prime Video itu dulu kebetulan anak saya pernah dari negara lain gitu ya, dia langganan gitu ya. Nah sampai di sini itu harus pakai VPN jadinya. Wifi-nya Iya, betul. untuk nangkep gitu kan. Jadi Betul. isinya totally Ya, beda. Ada yang sama tapi untuk yang beberapa yang film baru atau apa segala macam itu juga beda gitu. Gitu juga. betul. Iya, terima kasih. Ini tambahan informasi. Saya rasa ini juga perlu diketahui oleh rekan-rekan sekalian. Jadi lokalisasi konten ini walaupun katanya lokalisasi malah sebenarnya justru untuk support globalisasi ya. Tadi di slide-nya Bu Ninis atau Bu Mbak Elo tadi disebutkan bahwasannya si Netflix ini sampai support 21 bahasa pada nggak salah. Itu juga sebagai sebuah strategi. Jadi gimana caranya inti untuk bisa diterima oleh masyarakat global ya maka mereka harus dia di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Kita harus benar-benar mengetahui karakteristik dari customer, dari lokasi customer itu berada. Secara culture mereka harus mengevaluasi, kemudian menyesuaikan layanan yang mereka berikan sesuai dengan kondisi setempat. Ya, saya rasa itu juga strategi yang perlu dijadikan concern oleh semua perusahaan ketika mereka mengglobal melalui sistem informasi. Mereka tetap harus mencoba untuk melakukan localization itu untuk support globalization strategi mereka. Oke, terima kasih banyak Bu Ati. Oke, saya izin untuk kita bisa geser ke paper yang berikutnya nggih. Ini sudah 45 menit, kita berikan kesempatan untuk tim yang 13 ini ya. Kelompok 13. Mohon izin untuk share screen, Pak. Siap, Mas Lutfi. Papernya sudah ada PDF-nya ya? Ada, Pak. Dan saya baca di sini. Yang judulnya Forecasting. forecasting. Oh ya, sudah. Yang untuk ini sekalian menyampaikan ke rekan-rekan yang tim 10, ini kayaknya papernya belum ada PDF-nya, barangkali bisa dibantu upload. Atau kalau nggak, itu saya bantu carikan, saya bisa bantu upload. Mungkin bisa dibantu upload dulu sementara ya. Siapa tahu nanti waktunya masih cukup, kita bisa geser ke tim 10 untuk bisa menyampaikan materinya juga. Baik, saya mulai ya Mas Lutfi ya.
Pak Ya, Aziz. silakan. Oke, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman, Pak Aziz. Kami dari kelompok 13 terkait building information system ya. Chapter 13 kemarin. Jadi ini tim kami itu ada Mas Muhammad Lutfi, saya sendiri, Dimas Eko Prasetyo, dan Mas Fajar Ardi Trisusilo. Next, Mas. Untuk pertemuan kali ini, paper yang akan kami bahas itu forecasting the biomass-based energy potential using artificial intelligence and geographic information system. Ya, jadi lebih ke forecasting untuk energi biomass, energi potensial si biomasa ini menggunakan AI dan GIS. Next, Mas. Jadi untuk introduction-nya tuh sekarang itu terjadi di paper ini ya, jadi peningkatan permintaan demand dari konsumsi energi yang sangat signifikan. Terus perkembangan teknologi yang luar biasa masif pada era ini. Lalu di sini juga ini memicu jumlah studi akademik ataupun penelitian-penelitian dari para ahli untuk menyelidiki potensi biomasa ini meningkat. Jadi banyak sekali penelitian terkait potensi dari biomas. Nah, ini energi terbarukan itu sebagai solusi untuk pemenuhan dari permintaan energi yang tadi, serta solusi untuk pengurangan efek kerusakan lingkungan akibat si bahan bakar fosil. So, next, Mas. Di introduction ini banyak banget kan tadi dijelasin memicu studi-studi atau penelitian dari para ahli. Yang pertama itu ada penelitian yang berdasarkan sumber biomasnya. Jadi biomasanya ini bersumber dari apa aja sih? Ini di sini dibagi jadi beberapa ya, ada agricultural dan forestry residual, terus animal waste, municipal and sewerage waste, energy crops, dan food. Next, Mas. Nah, selanjutnya itu penelitian-penelitian itu dibagi lagi berdasarkan metodenya. Kira-kira metode yang digunakan oleh para peneliti ini apa aja? Di sini ada statistical, artificial intelligence, terus ada GIS tadi ya, terus mathematical modeling dan simulasi. Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh tim saya. Terus ada juga studi dan penelitian itu berdasarkan pendekatan skenario. Jadi itu berdasarkan tuh si penelitian-penelitian itu diadopsi apa enggak sih sama si studi ini, kayak gitu. Next, Mas. Lalu di introduction ini juga ada tujuan dari si paper kita ini tuh menentukan metode forecasting yang paling tepat untuk penentuan jumlah, distribusi, produksi, waste, dan energi potensial tadi dari berbagai sumber daya biomas secara konsisten. Paling bagus itu yang di mana. Lalu metode yang terintegrasi yang digunakan nantinya itu untuk solusi menggunakan data statistik yang terdiri nantinya dari AI ataupun si GIS tadi, sistem informasi geografis. Baik, next, Mas. Ya, terima kasih Mas Dimas. Dan di sini saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dari paper ini untuk melakukan penelitian. Ya, yang pertama yaitu support vector machine atau bisa dikenal dengan support vector. Next. Nah, di sini atau SVR atau SVM ini sebenarnya sama ya, menggunakan prinsip memprediksi nilai variabel kontinu. Nah, tujuannya yaitu algoritma SVR menemukan garis keputusan yang paling sesuai. Nah, dalam SVR ini garis yang paling cocok adalah hyperplane yang memiliki jumlah poin maksimum. Nah, tidak seperti model regresi lainnya yang mencoba meminimalkan kesalahan antara nilai aktual dengan nilai yang diprediksi. Ya, SVR mencoba menyesuaikan garis terbaik dalam nilai ambang batas. Ini SVM proses overview-nya. Nah, bagian-bagian dari SPR sendiri atau SPM itu adanya hyperplane, garis pemisah di sini ya, di tengah-tengah ini antara dua kelas data dalam dimensi yang lebih tinggi dari dimensi yang sebenarnya. Kemudian ada kernel, merupakan kumpulan fungsi matematika yang mengambil data sebagai input dan mengubahnya menjadi bentuk yang diperlukan.
Kemudian fungsi kanal tersendiri yaitu umumnya digunakan untuk menemukan hyperplane di ruang dimensi yang lebih tinggi. Ya. Lanjut ke boundary lens atau garis batas. Nih, di sini batas antara dua garis yang dapat ditarik di sekitar hyperplane tadi. Ya. Lanjut. Nah, jenis kanal dalam spot vector machine tersendiri ada kanal linear. Biasanya dataset yang cocok menggunakan kanal ini adalah dataset yang linear. Kemudian kanal polinomial digunakan untuk dataset normal. Kemudian RDF atau Gaussian menjadi kanal yang paling banyak digunakan nih, karena tingginya nilai akurasi. Biasanya digunakan untuk dataset yang tidak terpisah secara linear. Dengan kanal sigmoid, pengembangan dari jaringan saraf tiroid. Nah, apa sih kelebihan dari SVR tersebut? Nah, ini SVR sangat membantu apabila tidak memiliki banyak ide tentang data. Data yang digunakan untuk data yang tidak berdistribusi teratur dan tidak diketahui distribusinya. Algoritma ini memiliki teknik yang sangat berguna untuk memecahkan masalah kompleks apapun yang disebut kernel. Tidak mengalami kondisi overfitting dan bekerja dengan baik bila ada indikasi pemisahan yang jelas. Mampu menangani data berdimensi tinggi, kemudian algoritma support vector machine memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dan melakukan prediksi yang lebih cepat. Dapat diterapkan pada model pembelajaran semi-supervised, memiliki kompleksitas komputasi yang lebih baik dibanding dengan algoritma lain, dapat digunakan walaupun sampel pelatihan data memiliki bias. Dan terakhir memiliki kemampuan untuk menormalkan data. Ikut contoh dari aplikasi SVM ya. Next. Nah, selain kelebihan pasti ada kekurangannya ya. Kelemahannya salah satunya itu penggunaan tidak cocok untuk pengumpulan data yang besar. Jika jumlah fitur untuk setiap titik data melebihi jumlah sampel, data pelatihan SPR performa buruk. Model keputusan tidak bekerja sangat baik ketika kumpulan data memiliki lebih banyak noise, yaitu kelas tingkat kembang tinggi. Next, Mas. Nah, di sini di paper ini dengan metode yang kedua yang digunakan yaitu GIS Geographic Information System. Ini suatu sistem yang berbasis komputer yang dapat digunakan untuk pengelolaan data digital yang bersifat spesial yang berpotensi pada koordinat geografi. Jadi memanfaatkan titik geografis. Nah, GIS tersendiri itu didefinisikan sebagai sistem yang memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menganalisis, melisiskan, dan mengelola data spasial dan geografis. Menampilkan layer struktur yang telah dibuat, GIS memungkinkan untuk menganalisis dan mengintegrasikan data yang berbeda secara spasial. Ya. Dengan cara itu, GIS dapat memungkinkan vektor yang berbeda dan data raster untuk diekspresikan pada bidang yang sama dan berbagai analisis yang dibuat. Dengan meningkatkan teknologi komputer, analisis spasialis telah menjadi penting dalam merancang dan mengelola biomasa rantai pasokan. Ya. Hal mendasar tersendiri dari SIG tersendiri memiliki rujukan spasial atau ruang yang dapat merujuk lokasi titik berupa garis area. Ya, distribusi setelah terintegrasikan dengan data atribut yang berkaitan dengan 3 unsur penting geografis tersebut secara keruangan antara titik, garis, dan area. Ya. Nah, ini data geospasial. Apa sih yang maksud data geospasial tersendiri? Yaitu data yang berkenaan dengan lokasi atau atribut suatu objek atau fenomena di permukaan bumi. Ya, menurut Craig dan Virgin. Geometrik atau objek terdiri dari poin, line, garis, dan luas poligon, baik dalam format vektor maupun raster yang mempresentasikan topologi, ukuran, bentuk, posisi, dan orientasi. Atribut tersendiri menjelaskan karakteristik objek spasial. Temporal menjelaskan waktu. Ini next. Nah, ini beberapa contoh dari aplikasi tersendiri ya, memakai Art Viewer. Ya, di sini kelihatan beberapa objek spasialnya, kemudian di tabel juga dijelaskan bahwa sifat-sifat objeknya. Ya. Next, Mas. Nah, untuk komponen utama dari SIG tersendiri yaitu sistem komputer, data, geospasial, dan pengguna. Ya, di sini kan sistem komputer ada hardware dan software yang digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, pengolahan, dan analisis tampilan data. Kemudian
dari data adanya data seperti peta, foto, udara, dan satelit. Itu yang adanya user, ya, desain, standar, pemutakhiran, dan update. Next. Nah, hardware tersendiri itu adanya pasnya CPU, network LAN, digitalisasi, kemudian scanner. Di beberapa ini hardware yang bisa dimanfaatkan. Nah, software tersendiri ada operating systemnya yang berfungsi untuk mengontrol seluruh operasi program dari input sampai dengan output. Contohnya ada di Windows, kemudian Unix, Linux, ya. Terus compiles berfungsi untuk mengkonversi program yang ditulis dalam bahasa komputer ke kode sehingga CPU bisa dieksekusi. Ya. Kemudian ada software tersendiri yaitu misal ArcInfo, ArcView, MapInfo, dan sebagainya. Next, Mas. Nah, ini contoh software yang digunakan, bisa digunakan ya, ArcViewer. Lanjut, Mas. Nah, keutamaan SIG ini menggunakan sistem digital atau komputer. Ya, dapat memperkecil kesalahan manusia, kemampuan memanggil kembali dan menyimpan data secara cepat, menggabungkan tumpang susun atau beberapa layer lah, memperbarui data dengan memperhatikan perubahan lingkungan, data statistik, dan area yang tampak. Ya. Next. Nah, kenapa sih SIG banyak dipilih? Karena sebagai teknologi spasial yang paling berkembang, data spasial dan non-spasial dapat digabungkan dan dimanipulasi secara terintegrasi dan simultan. Yang kedua, kemampuan memunculkan hubungan-hubungan antara berbagai aktivitas menjadi mendasar pada pendekatan geografis, perantara untuk memahami pengetahuan kebumian secara lebih jauh, manipulasi dan display ilmu pengetahuan kebumian, pintu sebagai pintu memasuki catatan administrasi, dan merupakan alat untuk pembuatan kebijakan secara detail. Nah, ini ada beberapa atau 8 fungsi SIG tersendiri ya. Melakukan sejumlah operasi atau perhitungan dapat dilakukan oleh SIG. Display, layar peta, warna, baik dari warna, ukuran, bentuk, dan lainnya. Kompilasi dari database non-spasial, kemudian untuk menentukan overlay, buffering atau membuat zona buffer dalam radius objek tertentu ya. Memperbaiki dan memenuhi data atau tayangan tabel SQL. Membuat hubungan-hubungan perorangan spasial, dan yang terakhir membuat peta-peta tematik dan arahan yang berguna untuk perencanaan dan pembangunan wilayah. Ya, oke, selanjutnya ini langsung berhubungan dengan implementasi yang ada studi kasusnya langsung. Jadi di sini untuk sebelum implementasi itu ada beberapa tools yang digunakan. Jadi mengingat penjelasan sebelumnya oleh Pak Fajar dan Mas Dimas, itu studi kasusnya di sini berbentuk forecasting soal penggunaan biomasa atau demand buat menentukan demand-nya ke beberapa waktu ke depan. Jadi untuk proses implementasinya kan ada beberapa tahap. Yang pertama itu analisis dari data spasial yang dimasukkan nanti ke GIS, pakai toolsnya ini ArcGIS. Jadi sesuai nama yang dijelaskan oleh Pak Fajar, Geographic Information System. Jadi sistem informasi kan seperti yang mungkin kita tahu itu ada beberapa jenis. Ada yang cuma menampilkan data, ada juga yang menampilkan gambar atau player dan sebagainya. Dan ini ada juga menampilkan informasi geografis yang berhubungan dengan pemetaan objek di suatu permukaan, contohnya bumi. Lalu ada juga tools yang mungkin sedikit umum, yaitu MATLAB. Ini digunakan untuk memprediksi penggunaan atau berapa banyak biomasa yang bakal digunakan sesuai periode yang kita tentukan. Nah, ini proses dalam mengimplementasikan studi kasus tadi, yaitu yang pertama itu ada statistical data atau raw data yang kita gunakan sebelum masuk ke proses pengolahan untuk pengambilan keputusannya. Jadi di sini kan data yang kita ambil itu sesuai dengan paper itu ada data agrikultural, meliputi produksinya berapa banyak, areanya mana saja, hingga number of filter atau unggas yang akan dijadikan biomasa. Lalu setelah itu masuk ke proses pengolahan datanya, itu di sini menggunakan support vector regression, itu SVR part of SVM juga, support vector mesin. Jadi di sini untuk analisis regresi linear untuk menentukan mungkin bersifat
data continue, probability, dan sebagainya. Jadi di sini proses yang dilakukan dari data raw yang sebelumnya diambil, itu kita proses tujuannya untuk forecasting atau memprediksi apa yang dibutuhkan. Jadi di sini yang di forecast itu data agrikulturalnya, meliputi yang telah distorkan di awal datanya, ada area, ada jumlah penggunaannya, hingga proses produksinya. Setelah data tadi diproses menggunakan metode support vector regression, itu nanti menghasilkan beberapa keputusan. Jadi kira-kira berapa banyak atau berapa weight-nya ketika tahun ini dinyatakan segini, tahun kebelakang dinyatakan segini, lalu kita mendapatkan hasilnya mungkin 2 hingga 3 tahun ke depan. Jadi membuat predictive analisis. Dan juga dari dari data yang raw tadi, statistical data, juga ada data spasial yang akan dimasukkan ke ArcGIS tadi, itu akan disajikan ke pengguna kembali, itu berupa Geographic Information System. Jadi supaya pengguna juga tahu dari studi kasus ini kan ada tempat yang ditentukan untuk penentuan demand atau penggunaan biomasa yang efektif di tempat ini seberapa, di tempat ini seberapa, dari sumber daya masing-masing tempat yang menyediakan. Nah, itu nanti disajikan dalam bentuk informasi geografis, jadi pemetaan tempat, entah berbentuk peta, satelit, dan sebagainya, dari faktor-faktor yang membuat informasi geografi tadi berubah. Dan yang akhirnya, nanti proses yang terakhir itu determination of amount of energy that can be obtained from idle agricultural areas under various scenario. Jadi, kita memutuskan atau memprediksi seberapa banyak sih biomasa yang digunakan, yang dapat digunakan, dimanfaatkan dari idle agricultural atau lahan yang sedang bebas. Jadi nanti di sini ada beberapa skenario yang diterapkan di sistem informasi ini. Kita memprediksinya dengan mungkin memperluas areanya segini, lalu kita menaikkan jumlah produksi biomasa, penghasil biomasanya, hingga nanti muncul hasil prediksi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, ini proses data collecting-nya dari beberapa sumber yang didapatkan di paper ini, itu dari tahun 2004 hingga 2019. Jadi di sini ada data yang paling lama itu mengenai area untuk fruits, beverage, and spice crop-nya, lalu ada value land, lalu ada area of vegetable garden, lalu ada area of cereal and other crop products, hingga yang terakhir luasan atau luasan area dari agrikultural itu dari tahun 2004 hingga 2019. Lalu juga ada beberapa komponen biomasanya seperti wheat, barley, rye, chickpea, sugar beets, dan poppy dalam bentuk beberapa ton di tahun yang telah ditentukan. Lalu ada data-data penunjang lainnya seperti tabel 5, lalu berlanjut lagi ke tabel 7 dan tabel 8. Itu juga data yang diambil dari beberapa tahun ke belakang. Nah, ini proses forecasting-nya dari pakai support vector regression tadi, SVR. Ini untuk prediksinya itu dari periode 3 tahun, 2022, 2021, dan 2020. Ini data prediksi, data yang didapatkan ini meliputi komponen biomasa tadi, hingga luasan tanah dari tiap tahun ke belakang. Tadi kan terakhir 2019, jadi penelitian ini 2019, dia memprediksi dari 2020 hingga 2022, ada 3 tahun. Ini juga penggunaan data forecasting selama 3 tahun di objek yang berbeda. Nah, selanjutnya ini ada implementasi. Tadi kan sudah forecasting menggunakan data statistikal. Selanjutnya ini ada implementasi menggunakan data spasial yang berhubungan dengan data pemetaan objek yang telah dijelaskan oleh Pak Fajar sebelumnya tadi. Di sini ada data yang menggunakan percent slope classification atau data kemiringan dari suatu daerah. Jadi ada beberapa atribut yang dijadikan sebagai keterangan di situ, kemiringan berapa persen, 0 sampai 2%, hingga terakhir 45 ke atas. Dan yang selanjutnya itu ada
penyajian data berupa geografi dari faktor lainnya. Sini ada dari highways, other factors, streams, dan lakes. Itu jadi tempat-tempat yang mendukung untuk menghasilkan biomasa ini. Nah, ini akhirnya dari proses tadi itu kan didapatkan data forecasting untuk 3 tahun ke depan yang langsung diimplementasikan ke berapa area yang terdampak. Berapa area yang terdampak, Reliable Agricultural Lands, itu yang warna hijau, jadi area yang terdampak dan yang mungkin bisa dibilang kalau dari keputusan paper ini itu yang paling banyak menghasilkan untuk demand beberapa tahun ke depan. Nah, ini kesimpulan dari paper yang telah direview ini. Setelah melakukan forecasting terhadap biomasa itu, gimana caranya kita menyajikan data spasial untuk kita represent ulang menggunakan Geographic Information System. Jadi pengguna itu bisa tahu seberapa besar efek atau pengaruhnya dari tiap area yang terdampak. Itu sudah didapatkan juga datanya dari beberapa skenario yang diuji di paper ini, ada 4 skenario. Itu dengan mensimulasikan dari 25% lahan yang tidak digunakan, itu diisi dengan beberapa produk biomasa yang dapat diproduksi dari lahan tersebut dengan estimasinya 3 tahun ke depan, sehingga dicapailah tujuan dari paper ini, yaitu melakukan forecasting terhadap demand untuk 3 tahun ke depan. Jadi seberapa besar kebutuhan soal biomasa di 3 tahun ke depan ini, dan juga bagaimana penggunaan optimal yang kita dapatkan dari source atau penghasil biomasa tadi, dari mana saja wilayah yang efektif yang tadi telah dipetakan ke Geographic Information System yang ada gambarnya juga. Jadi sistem informasi tadi menampilkan gambar mengenai area yang bisa dibilang efisien untuk menghasilkan biomasa. Ya, mungkin untuk presentasi mengenai paper review dari kelompok 13 seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada pertanyaan dari Pak Azik atau teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih presentasinya. Ini lumayan berat saya bilang karena banyak banget datanya ya, data yang diolah. Sebenarnya masih belum paham yang slope itu, barangkali bisa dijelaskan lagi nggak, gunanya slope itu apa ya sebenarnya? Yang analisis slope tadi itu. Kalau dibaca dari beberapa sumber di luar itu slope tadi tingkat kemiringannya, Pak. Jadi mungkin daerah tersebut kayak lereng yang mungkin tingkat kemiringannya semakin besar, semakin ini ada efeknya buat penghasil biomasa di daerah tersebut. Formulanya kalau kemiringannya landai atau kemiringannya steep, maka apa relevansinya dengan energi biomasa yang dihasilkan? Kalau saya lihat tadi itu, kalau misal semakin data kayak steep tadi itu kan ada lakes, ada highway dan sebagainya. Jadi bisa menentukan kalau tempat itu sebenarnya berbentuk seperti apa dan berpotensi untuk menghasilkan biomasa itu seperti apa, Pak. Saya baru tahu bisa kayak gitu ya. Saya masih belum kebayang soalnya kemiringan tanah itu bisa berefek pada biomas jumlah itu ya, sampah. Izin menambahkan mungkin Pak Azik. Gimana Pak Mas Dimas? Jadi kalau di data spasial itu yang mungkin kami baca ya Pak, kan kita itu terlihat ya dataran tinggi, dataran rendah dari slope-nya itu ya. Dan itu dari data tersebut, input dari data JIS tersebut itu dihubungkan dari tadi kan berbagai macam sumber biomasa ya Pak. Salah satunya agricultural atau forestry residual. Nah, dari data yang didapat dari spesial tadi, yang mana data spesial itu misal, dataran ini dataran rendah, forestry-nya banyak misal, dataran ini daratan tinggi, forestry-nya ini kecil gitu, misal kayak gitu Pak. Jadi itu semakin rendah, misal Pak ya, semakin rendah nih forestry-nya semakin besar yang menunjukkan biomasanya nanti itu residualnya semakin besar.
Kurang lebih seperti itu Pak kalau dihukum. Berarti lebih ke biomasa yang diakibatkan secara alami ya, dihasilkan secara alami oleh hutan ya, bukan ke agrikultur yang buatan ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Karena kan biomas tadi itu banyak banget ya sumbernya ya. Salah satunya yang di forestry atau agrikultur tadi itu. Oke. Izin menambahkan Pak Azik, Oke, Pak Heri. sedikit insight aja ya, bahwa kalau di kami, di pekerjaan kami sehari-hari di tambang itu memang slope itu perlu memang kemiringan ya, slope itu kemiringan tanah, dan itu perlu dipantau ya kalau di tempat kami ya, di mining ya, karena itu harus ada slope stability agar supaya tidak terjadi longsoran sih. Kalau di perusahaan kami seperti itu Pak Azik. Terima kasih. Oh, berarti kaitannya lebih ke reservasi tanah ya, reservasi kemampuan tanah untuk bisa menyimpan biomas. Betul Pak. Jadi kemiringan tanah itu ya kaitannya supaya mereka tidak longsor sih intinya sih. Makanya kalau di kami itu slope stability itu pasti dimonitor. Kami bahkan menggunakan alat tertentu yang untuk apa ya, maksudnya untuk mengetahui pergerakan tanah itu sendiri yang memungkinkan terjadi longsor gitu ya. Itu slope Pak, kayak yang dimaksud slope itu seperti itu kalau di perusahaan kami Pak Azik. Terima kasih Pak Azik. Terima kasih banyak. Oke, insight-nya Pak Heri. Jadi akan menarik karena kalau saya lihat papernya tadi itu dia intinya kan di sini ya, apa yang dia kerjakan tuh di bagian yang tadi sudah ditunjukkan tadi kan sama Mas Lutfi kalau nggak salah bagian ini. Ini kalau saya lihat forecast-nya itu seolah-olah cuman data yang non spasial. Jadi yang slope belum masuk di sini kan sebenarnya. Slope kan mestinya bagian sini ya. Kita baru tahu atau sebenarnya ada data spasial mestinya di sini mestinya ya. Kayak area yield ini kan mestinya selain data luasan secara X dan Y, mestinya ada data ketinggian juga di sini mestinya. Ini yang kemudian berimbas atau data yang berkaitan dengan ketinggian tadi mempengaruhi pada akhirnya ini ramalan atau forecast ke energi yang dihasilkan oleh biomas. Sementara yang di GIS ini lebih ke visualnya aja. Dari apa yang sudah di forecast di sini disajikan dalam beberapa lapisan kan ya, lapisan informasi di atas peta. Oke, saya bisa nangkap sekarang. Ini sekalian saya sedikit review kalau saya sekilas tadi membaca sambil mendengar tadi dari penjelasan mas-masnya tadi dan membaca ini. Pada intinya kalau misalkan ini kaitannya dengan terutama ke topiknya tim 13 ya, itu kita bisa melihat perannya sistem informasi untuk menampilkan data yang kompleks tadi ya, angka-angka yang kompleks tadi menjadi bentuk visual yang lebih mudah dipahami oleh pengambil keputusannya gitu ya. Ini kan nanti pada akhirnya berguna bagi pejabat publik ataupun ya ini pengambil keputusan di area penyediaan energi di lokasi tertentu. Klaimnya di paper ini sih generik ya. Metode yang diterapkan ini generik, tidak terikat tidak hanya relevan untuk digunakan di Turki saja, tapi kalau mau kita bawa ke Indonesia bisa, nggak masalah. Karena memang metodenya metode umum ya, ini kan matematikanya matematika umum, AI-nya AI yang umum, SVR tadi ya, yang disebut SVR tadi ya. SVR itu sebenarnya tadi sudah disebutkan juga SVM yang kayaknya memang khusus digunakan untuk time series, data-data yang bersifat perkembangannya beriringan dengan waktu ya, time series data. Jadi SVR itu adalah SVM untuk time series data. Tapi itu di luar dari diskusi kita ya, kita kan ngobrolin sistem informasinya ini. Yang SVR-nya ini jangan dibahas di sini, nanti malah pusing. Jadi yang di sistem informasinya tadi itu yang bisa kita jadikan fokus untuk kita ambil pelajarannya di yang sesi paper ini. Ya, saya punya pertanyaan singkat nih. Ini untuk memastikan pemahamannya sudah betul apa enggak. Saya tanya Google Maps itu
sistem informasi geografis nggak? Iya, Pak. Mas Lutfi jawab iya. Yang lainnya, coba mungkin saya langsung vote aja saya bikin polls ya. Saya ingin tahu nih. Google Maps itu SIG. Iya, tidak. Coba teman-teman bisa menjawab ya atau tidak di situ. Oke, mayoritas menjawab ya. Boleh tahu siapa yang menjawab tidak? Mungkin bisa raise hand. Ini yang menarik ini. Minoritas dikasih kesempatan untuk kasih ini. Apa ini alasannya ini? Jawab tidak, saya ingin tahu ini. Boleh raise hand barangkali siapa ini? Mengaku siapa ya? Satu orang ini yang menjawab berbeda dibandingkan dengan yang lain. Oh, ini malu-malu saya nggak kelihatan di sini soalnya anonimus ya. Nah, mungkin supaya berani untuk tampil ini saya semangati ini karena saya juga di bagian yang tidak. Kan jawabannya aslinya tidak. Coba ayo siapa yang tadi yang menjawab tidak? Mungkin bisa kasih alasan dulu, nanti baru bisa saya tambahkan. Ini poolnya ngekliknya di mana ya? Oh, nggak keluar di situ. Udah tak klik-klik tapi nggak ada kepilih. Oh, nggak kelihatan ya? Ini saya tunjukkan habis ini hasilnya. Ya cuman bisa milih tapi nggak tahu hasilnya kayaknya di situ yang nggak kelihatan. Cuman saya bisa lihat. Itu hasilnya sementara saya letakkan di meeting chat ya. Jadi dari 19 vote ada 2 yang mau nambah 1 lagi berarti. Ada 2 yang menjawab tidak, sisanya iya. Yang menjawab tidak berarti sungkan-sungkanan ini. Bisa raise hand yang menjawab tidak, saya ingin tahu alasannya. Ya, ini Mas Gandang akhirnya ada yang ngaku. Mas Gandang apa alasannya jawab tidak, Mas? Bisa dibuka dulu mikrofonnya. Jadi yang pertama mungkin kita masuk ke pengertiannya SIG dulu ya Pak ya, yaitu single choice atau pilihan tunggal. Kalau kita berdasarkan konteks bahasa Indonesia, pilihan tunggal itu kan dia memilih salah satu aja. Oh iya, memilih oke, salah satu. Oke. Pilihan salah satu aja. Misalnya kalau ada pilihan 4 antara tujuannya Jakarta, Surabaya, kemudian Yogyakarta, Semarang, kita pilih Jakarta. Sedangkan Google itu kan ada beberapa pilihan dia. Misal kita milih ke Jakarta, nanti kita ditayangkan pilihan yang lain itu dengan jalan kaki, dengan sepeda motor, dengan kereta api, atau dengan mobil. Seperti itu sih pikiran saya sih Pak Azik. Maka dia bukan single choice dia. Cek. Saya kayaknya tadi kurang lengkap ya. Ini SIG itu bukan single choice ya. Kok pas ono SC ya. SIG itu maksudnya di sini adalah sistem informasi geografis. Apakah Google Maps itu sistem informasi geografis atau bukan? Yes, saya kira SIG single choice, jadinya saya milihnya bukan kalau itu Pak. Bukan. Maksudnya single choice itu milih satu aja memang, mau jawab ya atau tidak. Jadi bukan kayak checkbox itu bisa milih banyak. Oke, anyway. Saya langsung floorkan saja. Kalau teman-teman menjawab Google Maps itu sebagai sebuah sistem informasi geografis, menjawab iya, saya maklum. Karena kalau kita lihat SIG kayak ArcGIS kayak tadi itu komponen utamanya peta ya kan. Nah, coba kita balikin lagi. Petanya itu sampai bikin kita bisa melakukan fungsi pengawasan di organisasi, monitoring, atau decision making nggak di tingkat pengambilan kebijakan? Kalau di Google Maps bisa Pak, decision making sekarang. Kan dia itu ada informasi terkait masalah padat tidaknya suatu jalur yang akan kita lalui di Google Maps itu dengan warna yang berbeda itu. Nah, oke, betul. Kalau misalkan
sudut pandangnya adalah ketika sudah ada layer tambahan di atas peta itu, terlepas sih tadi kita ngobrolnya berarti kalau misalkan cuma sekedar melihat kepadatan jalan untuk secara personal kita mau memutuskan kita mau berangkat sekarang atau agak nanti aja, atau pilihan rute mana yang harusnya kita tempuh supaya kita bisa mencapai tujuan secara lebih efisien, maka di sini sudah menjadi sistem informasi geografis, tapi lebih ke ranah personal sih sebenarnya, bukan ke lingkup organisasi. Nah, kalau yang di tempat paper yang tadi sudah dipaparkan itu kan ada tambahan layer ya. Jadi selain peta ada sesuatu di atasnya. Nah, sesuatu yang di atasnya itu yang kemudian menjadikan dia sistem informasi. Kalau enggak, itu ya cuma sekedar peta. Itu yang perlu dipahami. Sistem informasi geografis memang elemen utamanya adalah peta, tapi tidak bisa kita katakan semua peta itu adalah SIG. Harus ada tambahan lapisan di atasnya, lapisan informasi, yang kemudian lapisan informasi itu bisa mendukung proses transaksional juga. Kita bisa edit data, delete, edit, adding data, dan tentunya viewing data. Yang nanti ketika viewing itu kita bisa sembari mengambil keputusan kebijakan untuk di level nasional atau di regional tadi, misalkan terkait dengan harusnya kita bisa alokasikan berapa distribusi energi ke rumah tangga untuk industri berapa di area ini dengan berdasarkan data biomass yang sudah dihasilkan oleh analisis terlepas dari SIG-nya tadi, analisis dari statistical analytic tadi, terutama yang dibantu oleh SVR-nya tadi. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Pak Eri, ini aja Pak. Sebenarnya kalau data tadi yang mengatakan biomass tadi kan, tadi ada Bapak bicara slope juga. Kemudian mestinya ada data topografi yang perlu ditampilkan kali ya Pak ya? Topografi. Ya, topografi yang terkait kontur tanahnya Pak, kontur areanya lah Pak. Oke, kalau coba ya, kalau kita lihat di papernya kayaknya secara eksplisit nggak ada layer khusus yang menunjukkan topografi yang di results-nya terutama ya. Oh, ini adanya deh. Salah satunya. Ada ya Pak ya. Ini kan maksudnya topografi ini. Ya, ya Pak, betul Pak. Nah, kemudian dari topografi ini gimana Pak? Ya, itu aja ya Pak. Oke, siap. Ya, ini dibantu dicekin foto topografinya, tapi topografi kayak gini ini bukan bagian dari SIG-nya. Ini masih peta aja, sekedar peta. SIG ketika sudah dapat tambahan data yang di sini malah nggak kelihatan ya. Peta yang sudah disematkan informasi biomass-nya itu prediksinya malah belum kelihatan. Oh, maybe coba mungkin Mas Lutfi, Mas Dimas, dan tim bisa bantu saya memastikan ada nggak sih sebenarnya di sini secara peta ini apa ya? Bukan juga. Ini masih yang lebih ke slope-nya ya. Kalau saya mencoba memahami papernya itu cuma memetakan mana yang area berpotensi untuk penghasil biomas itu, Pak. Yang mana? Yang figure berapa? Itu. Nomor 3. Yang tabel itu benar, Pak. Yang figur 4 analysis of agricultural. Figur 4. Yo, sudah yang ini sudah benar ya. Ya, jadi kayak cuman memetakan mana sih yang berpotensi untuk menghasilkan biomas dari tempat-tempat itu, kan ada tulisannya slope kurang dari 12% kemiringan. Harusnya yang hijau ini ya intinya ya. Iya, Pak. Oh ya, berarti justru ini yang sudah SIG. Oke, justru ini yang sudah SIG. Dibatasin slope-nya, jadi yang cuman slope kurang dari 12 yang ditampilkan, yang lainnya enggak. Exactly, oke. Yang atasnya ini belum. Ya, terutama terkait dengan konteks apa yang ingin di forecast di sini. By the way, ini pertanyaan terakhir saya. Nanti saya harapkan mungkin ada beberapa pertanyaan juga dari teman-teman yang lain. Saya sebenarnya penasaran dengan 4 skenario yang sudah ditawarkan ini. Saya belum baca detailnya, itu terlalu banyak angka di sini ya. Tapi barangkali dari rekan-rekan presenters tadi sudah mendapatkan kesimpulan sebenarnya kalau dari 4 skenario itu kalau kita bandingkan keempat-empatnya itu mana sih yang worst case, mana yang best case? Sudah sempat ngecek nggak?
Tadi sempat saya baca sih, tapi sedikit aja Pak. Jadi kayak beberapa skenario itu mengasumsikan, jadi dia pakai data asumsi gitu dari beberapa tempat yang sudah dipetakan. Tadi kan ada agricultural lands di maps-nya itu ya Pak. Itu kita asumsikan kan ada 25% dari lahan itu dibesarkan, lalu kita gunakan dari produksi yang sebelumnya, itu kayak produksi wheat dan sebagainya, itu kita naikkan sebanyak 25%. Itu nanti ngefeknya seberapa. Lalu ada beberapa objek juga yang dinaikkan residunya dan sebagainya. Itu sampai skenario keempat, jadi beda-beda yang dinaikkan. Saya nangkepnya gitu sih Pak, dari 4 skenario itu yang dinaikkan beda-beda untuk datanya. Oke. Baiklah, oke baik. Oke, terima kasih rekan-rekan presenters. Ada yang mau nambahin pertanyaan atau komentar diskusi? Tanya Pak Hasik. Iya, Bu Ati. Jadi masih agak rancu sama SIG tadi. Jadi kalau misalkan seperti aplikasi atau datanya BMKG itu Pak, yang gempa apa segala macam itu termasuk SIG kah? Bisa. Oke. Bisa. Karena ada layer weather kan, apa cuaca kan, atau mungkin presipitasi. Ya, ada Jadi, ada layer itu dan ada layer apa? Potensi ya, maksudnya titik-titik tertentu dari lokasi. Oke. Jadi yang Google tadi, yang Gmaps tadi bukan karena dia hanya satu layer saja atau lebih ke arah individual, hanya untuk kepentingan untuk kepentingan individual gitu, enggak lebih luas gitu atau gimana? Atau hanya karena dia hanya istilahnya satu layer hanya tentang lokasi saja? yang saya negasikan tadi, yang saya deny sebagai konteks bukan sebagai sistem informasi geografis adalah ketika Google Maps-nya hanya menampilkan peta, sudah data lokasi. Hanya peta. Ya, tidak ada layar tambahan. Itu poinnya di situ sih. Oke. Kalau yang sudah mulai tadi ada data kemacetan dan sebagainya itu debatable. Karena saya juga mau ngeklaim. Nah, kalau saya personal cenderung enggak, karena saya berpikir yang namanya sistem informasi kan kita kemarin kok diskusi di waktu teman-teman tim 13 present itu kan aplikasi itu kan satu faktor ya. Ada faktor yang lain kan ada 3 ya. Ada 3 kan kemarin tuh. Dan yang lain kayak organisasi itu juga penting gitu loh. Jadi keterlibatan organisasi dalam nanti ketika sistem informasi itu dipakai itu juga harus jelas gitu, harus jelas. Nggak bisa kita cuma sekedar pakai aplikasi itu kemudian disebut sebagai sistem informasi. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Oke, saya bisa kasih kesempatan ke presenter yang berikutnya kah? Oke, silakan. Teman-teman yang berikutnya untuk bisa menampilkan. Nanti kalau waktunya nggak cukup kita bisa geser diskusinya ke pekan depan. Nggak masalah, bisa disampaikan dulu materinya. Slide-nya tadi, slide-nya. Papernya saya tadi sudah download juga. Izin share ya Pak Hazik. Boleh. Ini menarik yang sekarang tentang e-commerce ya. Oke, udah masuk. Ya, baik, saya mulai ya Pak Azik ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, selamat malam Pak Hazik. Pada malam ini kami dari tim 10 yang beranggotakan saya, Abdullah Husin, Mas Eliezer, Mbak Cikita, dan Mas Ali akan mempresentasikan hasil review paper kami dengan topik e-commerce dan judul Pendorong dan Hambatan Adopsi E-commerce di Indonesia dari Perspektif Individu dan Implikasinya. Next Mbak Cikita. Introduction. Oke, jadi yang melatar belakangi dari paper ini ada 3 poin ya, yang kalau dari saya ambil, yaitu adanya teknologi digital, negara berkembang, dan ekonomi digital Indonesia. Teknologi digital itu terus berkembang sangat cepat hingga menembus area ekonomi dan masyarakat yang lebih luas, di mana hal ini dapat merangkai kembali hubungan antara pembeli dan penjual, pekerja dan atasan, pemerintah dan warga, dan di antara orang-orang dalam kehidupan sosial mereka. Pada konteks yang lebih luas lagi,
teknologi digital ini tuh juga menjadi kapitalis penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan global yang berkelanjutan. Hal ini mengharuskan negara-negara menempatkan diri pada kurva belajar yang cepat untuk mengikuti perkembangan teknologi secara berkelanjutan dan mendapat manfaat yang potensial. Untuk negara-negara berkembang khususnya, harus menghadapi lebih banyak tantangan karena tertinggal dari negara-negara maju di hampir semua fundamental atribut yang diperlukan untuk membangun pembangunan ekonomi digital. Jadi untuk studi ini tuh berfokus pada Indonesia, negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara ya. Indonesia diharapkan menjadi pasar ekonomi digital terbesar di kawasan ini. Sayangnya nilai transaksi e-commerce Indonesia pada tahun 2019 itu hanya sebesar 3% dari transaksi retail Indonesia. Jadi ini jauh lebih rendah dari rata-rata negara Asia Pasifik. Sehingga kondisi tersebut tuh menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat menarik untuk menjadi fokus kajian di study case ini. Next Mbak Cikita. Gambaran e-commerce di Indonesia. Next, Mbak. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, terdiri dari lebih dari 17.000 pulau yang terbentang antara Samudra Pasifik dan Hindia. Gambar berikut menunjukkan sebaran penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 pada Pulau Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Bisa kita lihat bersama ya bahwa Pulau Jawa merupakan pulau terbesar dan terpadat di Indonesia. Selain itu, Indonesia menduduki ekonomi terbesar di antara negara-negara anggota ASEAN. Masyarakat Indonesia juga dikenal sangat antusias dalam merangkul teknologi digital. Tidak hanya itu, penduduk Indonesia itu juga dicirikan memiliki tingkat pendidikan yang menengah dan memiliki tingkat inovasi teknologi yang cukup rendah. Sehingga Indonesia itu cenderung menjadi pasar bagi negara-negara yang berteknologikan maju. Selanjutnya, Mbak kita. Pengembangan pasar online. Jadi pada tahun 1996 pendirian Diviacom Intrabumi itu merupakan tonggak sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia. Beberapa tahun kemudian terdapat beberapa marketplace online yang diluncurkan seperti Bineka, Jakarta Notebook, Tokped, Bukalapak, Lazada, dan Shopee. Sebagian besar pasar online ini telah mengadopsi model bisnis B2C ya dan C2C otomatis. Next Mbak Ji kita. Nah, berikut menunjukkan garis waktu untuk pengenalan pasar online di Indonesia. Seperti yang sebelumnya saya infokan ya pada slide sebelumnya, bahwa pertama kali pasar online didirikan tuh berupa Diviacom Intrabumi ya pada tahun 1996. Kemudian berikutnya pada tahun 1999 terdapat Bineka.com yang memulai online setelah 3 tahun bergerak pada bisnis offline-nya. Pada tahun 2003, Jakarta Notebook memulai online juga setelah 4 tahun bergerak secara offline. Di tahun 2009, Tokped mulai diluncurkan. Kemudian di tahun 2010, Bukalapak dan Blibli menyusul ya untuk diluncurkan. Dan 2 tahun berikutnya, tepat pada tahun 2012, Lazada diluncurkan. Dan yang terakhir, pada tahun 2015, JDID beserta Shopee diluncurkan di tahun yang sama. Next, Mbak Cikita. Grafik berikut menunjukkan jumlah rata-rata kunjungan per bulan ke situs web marketplace Indonesia pada tahun 2020. Terlihat bahwa pada selama tahun 2020 itu Shopee merupakan marketplace yang paling banyak dikunjungi, kemudian diikuti oleh Tokped. Seperti itu. Next Mbak Cikita. Bahasan berikutnya adalah potensi ekonomi e-commerce di Indonesia. Kemunculan dan perkembangan pesat marketplace online telah mendorong transaksi e-commerce di Indonesia. Pertumbuhan e-commerce juga diproyeksikan berdampak pada kerja secara signifikan ya pada pasar kerjanya. Di Indonesia, 26 juta pekerjaan itu diharapkan akan didukung oleh perdagangan online. Ini pada tahun 2022 yang meningkat lebih dari 6 kali lipat jika dibandingkan pada tahun 2018 lalu. Peningkatan ini tuh dipengaruhi oleh meningkatnya kepercayaan pembeli terhadap keamanan transaksi online, semakin beragamnya produk online yang tersedia, dan harga yang lebih kompetitif seiring bertambahnya jumlah penjual online. Sebuah laporan yang lebih baru yang bersumber dari Google ya, juga memberikan informasi terkait perkembangan e-commerce di Indonesia, di mana gross merchandise value atau GMV e-commerce Indonesia itu akan meningkat secara eksponensial tepatnya pada tahun 2025. Berikutnya Mbak Cikita. Ya, grafik berikut menyajikan perbandingan GMV e-commerce di 6 negara, antaranya yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Pada awal tahun 2020, negara-negara tersebut memiliki jumlah penduduk sebesar 583 juta jiwa, dan sekitar 271 juta jiwa diantaranya tinggal di Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa GMV e-commerce Indonesia diproyeksikan tumbuh lebih cepat dibandingkan 5 negara lainnya. Next, Mbak Cikita. Untuk peraturan terkait e-commerce, jadi pemerintah Indonesia itu telah lama menyadari potensi ekonomi e-commerce ya, dan telah memberlakukan beberapa regulasi untuk mendorong adopsi dan transaksi e-commerce. Di mana peraturan pertama yaitu berupa undang-undang yang berfokus pada informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini tuh dibuat untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pelaku di bidang e-commerce dengan menentukan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam transaksi berbasis elektronik. Untuk peraturan kedua yaitu undang-undang yang berfokus pada perdagangan. Salah satu pasalnya mewajibkan pelaku usaha e-commerce untuk memberikan data yang sangat lengkap dan benar, serta menetapkan denda bagi pelanggar. Aturan yang lebih rinci tertuang dalam peraturan turunannya. Untuk peraturan terkait berikutnya yaitu peraturan presiden tentang roadmap e-commerce tahun 2017 hingga 2019. Peraturan tersebut menetapkan banyaknya program untuk mendukung pengembangan e-commerce di Indonesia, seperti pendanaan, perpajakan, perlindungan konsumen, pendidikan, sumber daya manusia, infrastruktur komunikasi, logistik dan keamanan, serta mekanisme yang diterapkan untuk mengelola roadmap e-commerce. Sebelumnya Mbak Cikita. Sifat program yang luas tersebut mengindikasikan perlunya sinergi antar instansi pemerintah. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan kerangka kebajikan atau kebijakan e-commerce nasional. Regulasi ini tuh diharapkan dapat mendorong pertumbuhan e-commerce dengan menciptakan ekosistem e-commerce yang handal serta berkelanjutan. Selanjutnya, Mbak Cikita. Untuk peraturan terkait e-commerce ini, jika dilihat dari sisi penawaran, peraturan ini tuh memberikan kepastian berusaha dan kesempatan yang sama untuk menjamin persaingan usaha yang sehat, menghilangkan diskriminasi antara pelaku e-commerce asing dan lokal, serta antara pelaku offline dan online. Dan jika dilihat dari sisi permintaan, peraturan ini tuh diharapkan dapat membangun kepercayaan dan keyakinan konsumen dengan menekankan kewajiban perlindungan konsumen. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Ali. Baik, terima kasih Mas Abdu. Selanjutnya di sini kami akan membahas mengenai kerangka teoritis dan literatur empiris. Next, Mbak Cikita. Jadi studi ini berfokus pada divisi e-commerce di negara berkembang. Menurut dari studi literatur oleh Rogers pada tahun 2003, mendefinisikan divisi inovasi sebagai sebuah proses mengkomunikasikan inovasi melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu dalam sistem sosial. Next. Concern dari divisi teori inovasi adalah bagaimana inovasi diperkenalkan, dievaluasi, diterima atau ditolak, dan kemudian di-re-evaluate oleh masyarakat dalam sistem sosial. Sepanjang proses difusi ini, seorang individu akan menemukan beberapa faktor yang membentuk keputusan akhirnya untuk mengadopsi inovasi. Bagian ini akan membahas mengenai kerangka teoritis beserta studi empiris sebagai dasar untuk menentukan yang mana faktor yang mempengaruhi difusi e-commerce di masyarakat. Next. Keputusan akhir yang beragam di antara individu tentang apakah akan mengadopsi e-commerce adalah praktik umum dalam sistem sosial, menciptakan apa yang disebut kesenjangan digital tingkat lanjut. Studi ini oleh Van Dijk pada tahun 2006 menggunakan istilah kesenjangan digital untuk menggambarkan tidak hanya ketimpangan dalam akses fisik yang dimiliki menjadi fokus sebagian besar studi pada topik tersebut, tetapi juga ketimpangan dalam aspek lain, termasuk motivasi, keterampilan, dan penggunaan teknologi digital. Next. Van Dijk juga menjelaskan bahwa sebelum menggunakan inovasi digital, seseorang harus memiliki motivasi, akses fisik, dan keterampilan digital yang relevan. Perbedaan dalam ketiga aspek ini menyebabkan keberagaman dalam penggunaan aktual. Next. Aspek motivasi mencerminkan ketertarikan individu untuk mengadopsi suatu inovasi dan dipengaruhi oleh faktor sosial dan mental. Misalnya sebuah studi yang dilakukan oleh University of Texas di komunitas miskin Austin menunjukkan bahwa siswa laki-laki memiliki minat yang lebih rendah pada komputer karena menganggap bahwa komputer itu lebih erat dengan pekerjaan perempuan. Hal ini menurut literatur Rogers pada tahun 2004
Lalu untuk studi lain yang dilakukan oleh Katz and Rees itu menemukan bahwa asumsi orang tentang internet hanya cocok untuk orang yang berpenghasilan tinggi dan berpendidikan adalah penjelasan sosial yang potensial untuk kesenjangan digital di internet. Next. Selanjutnya, aspek penting berikutnya dari adopsi inovasi digital adalah akses material atau fisik. Hal ini menurut studi yang dilakukan oleh Pandit dalam e-commerce. Aspek ini terkait dengan ketersediaan dan kecukupan akses internet serta infrastruktur terkait lainnya, seperti infrastruktur keuangan dan logistik. Beberapa studi empiris mendukung anggapan bahwa akses ke infrastruktur merupakan persyaratan wajib untuk adopsi internet dan broadband. Infrastruktur internet yang tidak tersedia atau terbatas semakin menghalangi calon pengguna. Studi ini menggunakan langganan FBB, jangkauan internet seluler, dan ketersediaan layanan logistik dan keuangan untuk memahami dampak dari infrastruktur terhadap adopsi e-commerce. Selain itu, karena pembangunan infrastruktur berbeda-beda di tiap wilayah, beberapa studi telah menggunakan faktor geografis untuk mencerminkan pentingnya infrastruktur dalam adopsi broadband. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur terkonsentrasinya itu di Pulau Jawa. Dengan demikian, penelitian ini juga menggunakan Pulau Jawa sebagai variabel penjelas untuk mengkonfirmasi pentingnya infrastruktur dalam adopsi e-commerce. Next. Aspek penting lain dari adopsi inovasi digital adalah keterampilan digital. Van Dijk berpendapat bahwa begitu seseorang termotivasi untuk menggunakan inovasi digital, dan memiliki akses fisik atau material, dia harus memperoleh keterampilan digital yang diperlukan untuk memanfaatkan perangkat digital. Penelitian empiris oleh Valarezo dan Garin Munoz membenarkan anggapan bahwa ketika keterampilan digital seseorang, yaitu keterampilan komputer pribadi dan internet meningkat, memungkinkan untuk menjadi pembeli online meningkat. Namun Van Dijk menyatakan motivasi memiliki akses fisik dan keterampilan digital yang diperlukan tidak menjamin penggunaan suatu inovasi. Next. Metode transaksi e-commerce berbeda dengan konvensional. Meskipun metode ini lebih canggih dan menawarkan banyak manfaat dibandingkan dengan perdagangan tradisional, namun menimbulkan risiko baru. Perhatikan bahwa dibanding dengan transaksi offline, transaksi online menimbulkan lebih banyak risiko dan menghambat kepercayaan karena lebih menantang untuk menilai masalah produk dan keamanan yang terkait dengan proses transaksi. Risiko ini mempengaruhi sikap individu terhadap transaksi online. Paparan konten negatif di internet juga bisa menjadi sumber risiko yang dirasakan. Next. Selain itu, Rogers mengklasifikasikan individu ke dalam 5 kategori berdasarkan seberapa cepat mereka mengadopsi suatu inovasi. Dimulai dengan pengadopsi tercepat, yaitu inovator, lalu dilanjutkan dengan pengadopsi awal, lalu mayoritas awal, mayoritas akhir, dan diakhiri oleh laggards. Oleh karena itu, dalam e-commerce, beberapa orang mengadopsinya pada tahap awal, sementara yang lain mengadopsinya belakangan. Lebih-lebih lagi, Rogers juga memberikan beberapa generalisasi tentang bagaimana faktor demografis dapat membedakan pengadopsi awal dan akhir. Banyak studi empiris telah melaporkan temuan campuran ketika memeriksa hubungan antara karakteristik demografi dan adopsi inovasi. Next. Contohnya itu pada studi literatur yang dilakukan oleh Garin Munoz dan Perez Amaral menemukan bahwa pembeli online biasanya masih muda, laki-laki, dan juga berpendidikan yang relatif baik. Next. Lalu untuk studi dari Srinuwan dan Bohlin pada tahun 2013 mengkonfirmasi bahwa pengadopsi broadband tetap dapat dicirikan sebagai muda, laki-laki, dan berpendidikan tinggi, serta memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Namun temuan mereka pada faktor demografi bervariasi karena mereka menyelidiki penggunaan 5 layanan berbasis internet broadband. Next. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei nasional tentang penggunaan informasi dan komunikasi teknologi dan pengaruhnya terhadap masyarakat, budaya, dan ekonomi. Survei dilakukan dari Juli hingga Agustus 2019 dan mencakup seluruh 34 provinsi di Indonesia. Pengambilan sampel dimulai di tingkat kabupaten dengan menggunakan multi-stage stratified random sampling yang dikombinasikan dengan systemic random sampling
Stratified random sampling melibatkan pembagian populasi target menjadi subpopulasi yang saling eksklusif dan kemudian secara acak mengambil sampel dari setiap subpopulasi. Karena e-commerce bergantung pada internet, stratifikasinya didasarkan pada jangkauan internet, khususnya jangkauan internet seluler yang bervariasi menurut lokasi geografis. Survei ini menggunakan stratified random sampling dalam 2 tahap untuk memilih sampel kabupaten dan desa. Sedangkan systemic random sampling digunakan untuk memilih sampel rumah tangga. Teknik pengambilan sampel selanjutnya memilih sampel rumah tangga pertama secara acak dan sampel berikutnya dipilih dengan interval tertentu sampai sampel yang diharapkan ukurannya terpenuhi. Gambar di slide ini menunjukkan struktur sampel surveinya. Next, baca kita. Survei tersebut memilih satu responden dari setiap sampel rumah tangga. Oleh karena itu, besar sampel ditentukan berdasarkan jumlah rumah tangga, yaitu sekitar 68,51 juta pada tahun 2019. Hal ini berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Sekitar 9.600 rumah tangga atau responden diperlukan untuk margin kesalahan 1%. Jumlah ini didistribusikan secara proporsional berdasarkan ukuran subpopulasi. Next. Survei dilakukan secara tatap muka untuk mengumpulkan sampel yang diinginkan meliputi 34 provinsi, 142 kabupaten, 596 desa, dan 9.623 rumah tangga atau responden. Penelitian ini berfokus pada responden usia kerja, yaitu mereka yang berusia lebih dari 15 tahun. Hal ini berdasarkan dengan BPS pada tahun 2016. Hal ini menyebabkan penurunan sampel yang dapat digunakan menjadi 8.854. Perubahan ini sedikit meningkatkan margin kesalahan yang tadinya 1% menjadi 1,04%, tetapi tidak mengurangi cakupan geografis data. Data sekunder statistik potensi desa atau PODES disediakan oleh Badan Pusat Statistik. PODES berisi gambaran wilayah administrasi pemerintahan tingkat desa di seluruh Indonesia, menangkap ketersediaan infrastruktur dan potensi sosial ekonomi masing-masing desa. Namun, penelitian ini hanya memanfaatkan informasi yang paling relevan, seperti jangkauan internet seluler, layanan perbankan, dan layanan logistik. Next. Penelitian ini memiliki satu variabel hasil, yaitu adopsi e-commerce, yang sifatnya itu dikotomis atau pengadopsi dan non-pengadopsi e-commerce. Variabel hasil memiliki serangkaian variabel penjelas, termasuk demografi responden, akses atau infrastruktur, keterampilan digital, dan paparan konten berbahaya. Next. Variabel demografi terdiri dari jenis kelamin responden, usia, tingkat pendidikan formal tertinggi yang diselesaikan, lalu pendapatan keluarga per bulan, status perkawinan, lokasi geografis, dan pekerjaan utama. Pertanyaan survei yang menanyakan jenis kelamin responden memiliki pilihan jawaban yang biner, laki-laki atau perempuan. Data lokasi geografis terdiri dari provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa tempat tinggal responden. Responden juga diminta untuk memilih rentang yang telah ditentukan untuk menunjukkan usia mereka, yaitu dari 15 hingga 24 tahun, 25 hingga 34, 35 hingga 44 tahun, 45 sampai 54 tahun, atau 55 sampai 65 tahun. Tingkat pendidikan formal tertinggi yang diselesaikan yaitu opsinya itu tidak ada, sekolah dasar, lalu juga sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, diploma, sarjana, magister, hingga S3. Pendapatan keluarga bulanan yaitu hingga 2 juta rupiah atau bisa sampai 138 US dollar. Next, baca kita. Untuk mempermudah analisis, beberapa variabel dikelompokkan kembali sebagai berikut. Letak geografis disederhanakan menjadi Jawa dan luar Jawa. Jenjang pendidikan formal tertinggi dikelompokkan menjadi tidak ada, SD, SMP, SMA, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu pendapatan keluarga per bulan dikelompokkan menjadi 4 juta rupiah, 4 juta sampai 8 juta rupiah, dan lebih dari 8 juta rupiah. Pekerjaan utama direklasifikasi menjadi pengusaha atau pedagang. Bukan angkatan kerja, seperti pelajar, tidak bekerja, ibu rumah tangga, atau pensiunan, lalu pekerja formal,
pegawai negeri atau swasta, dan pekerja informal seperti petani, nelayan, pengrajin, atau juga freelance. Seperti yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, penelitian ini hanya berfokus pada responden usia kerja. Akibatnya penelitian ini mengecualikan responden usia 9 sampai 14 tahun dari analisis. Next, Mbak Cikita. Berikutnya, akses atau infrastruktur itu terdiri dari 4 variabel. Yang pertama, langganan fixed broadband atau FBB, lalu ada jangkauan internet seluler, layanan logistik, dan layanan keuangan. Sementara data langganan FBB dikumpulkan di tingkat individu dari survei. 3 lainnya dikumpulkan di tingkat desa dan diambil dari data Podes. Data langganan FBB memberikan informasi apakah responden memiliki akses ke layanan FBB di rumah. Cakupan internet seluler menunjukkan apakah sinyal internet seluler mencakup desa tempat tinggal responden. Ketersediaan layanan logistik menunjukkan apakah setidaknya satu layanan logistik tersedia di sekitar rumah responden. Ketersediaan layanan keuangan menunjukkan jarak ke layanan perbankan terdekat dari desa tempat tinggal responden. 3 variabel pertama tadi itu merupakan variabel dummy. Next, Mbak Cikita. Berikutnya untuk keterampilan digital, itu merupakan keterampilan yang diperlukan untuk memanfaatkan perangkat digital, aplikasi digital, dan jaringan untuk mengakses dan mengelola informasi. Dalam studi ini, keterampilan digital dibedakan menjadi keterampilan komputer pribadi atau PC dan keterampilan internet. 9 keterampilan PC dasar dimasukkan ke dalam kuesioner survei. Yang pertama, menyalin atau memindahkan teks dalam dokumen, lalu menyalin atau memindahkan teks antar dokumen, membuat formula dasar dalam spreadsheet Excel, lalu menghubungkan peripheral ke PC, menginstal perangkat lunak, menggunakan perangkat lunak PowerPoint, menyalin atau memindahkan file atau folder di PC, menyalin atau memindahkan file atau folder antara PC dan perangkat lain, dan memahami setidaknya satu bahasa pemrograman. Namun untuk menyederhanakan analisisnya, penelitian ini mengkategorikan keterampilan PC dalam 3 tingkatan menurut jumlah keterampilan PC yang dilaporkan responden. Yang pertama ada rendah, lalu ada sedang, dan tinggi. Keterampilan internet responden diukur dari tanggapan mereka terhadap apakah mereka menggunakan media sosial, pesan instan, email, dan berselancar di internet. Studi ini mengasumsikan bahwa penggunaan layanan berbasis internet oleh individu mencerminkan individu tersebut memiliki keterampilan internet yang diperlukan untuk memanfaatkan layanan tersebut. Semua keterampilan internet adalah variabel dummy. Next. Nah, yang terakhir dari saya, berikut merupakan deskripsi dan ringkasan variabel hasil dan penjelas, di mana di dalamnya tertera variabelnya, berupa variabel hasil dan variabel penjelas. Lalu terdapat keterangan dari variabel yang membahas mengenai jenis kelamin responden, usia, pendidikan, pendapatan, status pernikahan, pekerjaan, lokasi di Jawa atau di luar Jawa, dan sebagainya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Seperti lalu juga terdapat standar deviasi dari data yang didapatkan. Next, Mbak Cikita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Cikita. Ya, izin Pak Asik, ini masih Ya, saya interupsi. Ini cerita bersambung ya pekan depan ya. Nanti Oke, Mbak Bapak. Cikita sama Mbak Elisir lanjut di pekan depan karena waktunya sudah di akhir sesi. Ini saya mohon maaf, saya interrupt. Mudah-mudahan nanti tidak mengganggu proses pembelajarannya di topik yang ini. Topiknya masih belum selesai, tadi berhenti di metodologi, masih Anggi. Ini ibarat kalau cerita itu anti klimaks, ini masih belum ketemu solusinya ya. Nanti pekan depan saya akan dilanjutkan sama Mbak Cikita sama Mbak Elisa tentang hasilnya ya, dari beberapa metode yang sudah disampaikan. Apa jawabannya ini? Korelasinya ya. Kalau saya lihat tadi sebenarnya pada dasarnya ini kita ngecek korelasi 1 atau 0 gitu ya, 1 atau 0 binary gitu terhadap beberapa parameter yang tadi sudah disajikan. Kita lihat besok itu sebenarnya siapa saja sih yang secara gender class, secara okupasi atau profesi itu yang kemudian punya tendensi ke mau mengadopsi e-commerce dan sebagainya. Itu kita lihat pekan depan. Tadi agak surprise saya melihat di paparannya
nggak tahu ya di Mas waktu di tempatnya Mas Abdul atau Mas Ali tadi. Ternyata Van Dijk nggak cuma jadi backnya Liverpool, dia nulis paper juga di sini. Ternyata Van Dijk yang lain ini. Just kidding. Oke, saya cukupkan di situ Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak sekalian. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi nggih pekan depan insya Allah masih di STI kelas B. Insya Allah dengan ucapan selamat beristirahat, selamat malam. Kita ketemu lagi di pertemuan yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak Haziq.